PPM di Maluku Tenggara. Pagi ini kita akan menggelar jumpa pers terkait insiden ini. Tadi yang disampaikan oleh Direktur Pak Cito dan dampingi Pak Adi Sandi dan Pak Jarod sebagai Sekretaris DPK. Waktu dan pekan silakan untuk Pak Cito. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Swastiastu, budaya salam. Sudah ini saya melihat hari ini peristiwa dan terus terang sangat situasi peristiwa ini saya katakan bahwa tanggal 1 Juli 2025 terjadi ribut bisa insiden ini berada suatu diskusi yang sedang belajar PPM tahun 2020. Dan peristiwa tersebut sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur ketika sebuah speedboat yang 12 orang yang terdiri dari 7 mahasiswa IPM dan 5 warga desa tersebut berbalik ketika ombak setinggi 2,5 meter dengan perjalanan dari pulau Luar menuju desa. Di rombongan saat itu dalam masih dalam empat sebagai bagian bagi sini juga yang tentang nah akibat kecelakaan itu luas meninggal dunia. Sekian kita ini adalah mahasiswa STEM Sejamada dan yang kedua adalah Bagus Adi Bayu siswa fakultas kedokteran. Dan kemarin sore kami melakukan evakuasi sampai dari malam hingga dari proses evakuasi itu dilakukan dengan cepat oleh STEM dan dibantu oleh tim SAR. Saudara Setia dan sekarang saya saudara Bagus yang ditanyakan malamnya itu di satu belum terjadi yang 5 sudah yang bisa tinggal sebelum waktu itu malam harinya oleh warga bisa ikut yang melakukan pencarian secara spontan. Yang kami sadari waktu itu beritakan warga setempat mereka membangun program itu bersama-sama dan juga bantu cepat mengevakuasi beberapa masa yang tadi mengalami luka saat nafas pada ibu dan saat ini masih dalam medis. Jadi saudara anak masa yang itu bisa dan saja itu dan mungkin dengan inisiatif aktivitas tersebut dia harus sekali kemauan dan daya sakit supaya stabil dari proses yang itu selalu doakan warga mungkin dan sekian dan kami terus melakukan dan bersama dengan perubahan
sesuatu yang sesuai. Mereka melakukan amal itu berbakti pada manusia. Untuk semangat kita mengenal. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan apresiasi secara kepada BNPB, pusat, provinsi, dan kabupaten Maluku. Basarnas dan SAR Maluku serta SAR Maluku. Polisi, air, ada KKP Maluku Utara, masyarakat desa, ikut dan sekitar. Pada wilayah itu, seluruh dalam kesehatan SUD, hotel, sejak semalam komunikasi juga dengan Pak Tahun. Nah, Maluku besok Bupati kami dan Pansel tersebut. Bupati sedang lengkap juga. Dia sudah membuat stafnya yang ini juga terus melakukan pendampingan psikologi, spiritual, dan fisik kepada keluarga korban mahasiswa yang terdampak serta unit KKN lokasi kejadian. Buat jenazah Maluku berencanakan diberangkatkan Rabu. Hari ini sudah berproses di Maluku dan kita akan bersama dan dibawa juga oleh Imam untuk UGM. Website semalam juga bersama DPL juga mobil juga bersama. Kami mohon doa dan dukungan semoga dan proses kemudian ini bisa berjalan baik, lancar, melakukan bisa langsung alhamdulillah. Dan ini yang betul si salah kecelakaan ini menjadi baik. Mesti tapi harus pihak ini upaya-upaya telah dilakukan dan Katama yang juga membantu terus membawa dan dia akan mengikuti proses ini dan semoga semangat pengabdian almarhum saudara Setia dan bagus ini dilibatkan dari sini juga dan memang mungkin bisa baik dan saya berharap juga nanti jadi bagian dari melakukan pesan. Jadi mahasiswa kami yang masih kelompok ya, mungkin punya sekitar pabrik sebagai bagian upaya yang dilakukan dan kelompok itu pace dari kerjaan sebelum disiapkan dan mereka juga sudah diketahui banyak soal bagaimana di jalan dikatakan khusus ingat dari selatan ini dan peristiwa ini telah jadi bagian dari dasar sekaligus terus berbeda yang bisa disampaikan. Ini Pak Jalot ini Sekretaris Direktorat Pengabdian pada Masyarakat yang juga tahu sejak awal menyiapkan ini semua dan ini dan habis Sekretaris Universitas. Saya juga ingin memberikan terima kasih juga kami dibantu oleh teman-teman Universitas Murah. Kami dan KKN itu selalu bekerjasama dengan universitas di daerah mana Indonesia untuk bantu berkomunikasi dan materi untuk tinggi khususnya di Maluku itu ada sekitar 9 tim. Pencapaian salah satunya memang di Kecamatan ini Kabupaten Maluku Utara. Kami hadir di sana atas permintaan Pemda teman-teman semua. Jadi KKN basisnya ketika Pemda meminta kami untuk hadir. Kemudian yang kedua kami perlu sampaikan juga untuk memklarifikasi informasi bahwa
kejadian ini memang di luar kendali kita dapat. Jadi adik-adik ini punya program untuk tempat sampah, jadi pembangunan tempat sampah dan juga dalam lingkungan wilayah minggu ini juga sudah mulai banyak seperti ini laut gitu, dan mereka membuat program itu sebagai pembangunan lingkungan berkelanjutan. Sampai itu juga mereka juga merencanakan pasir ini digunakan untuk pembangunan terumbu karang buatan begitu dan yang nantinya untuk lingkungan berkelanjutan di situ dan alamnya masih bagus. Kemudian lombut yang dipakai itu pun lombut yang biasa dipakai oleh penduduk setempat untuk mencari pasir, karena pasir itu harus mencari di pulau lain yang jalannya sebenarnya 15 sampai 20 menit dari tempat tinggal menjadi tempat pembangunan. Dan mereka kami tekankan bahwa di lombut itu ada 12 orang itu 5 penduduk lokal dan 7 penduduk. Dan itu 2 kali trip, 1 trip pertama itu lancar, tidak ada masalah. Kemudian yang trip kedua ini, di lombut itu ada 16 karung pasir. Jadi kalau yang klarifikasi berbeda ya, 16 karung pasir beserta 12 orang jalan, 5 penduduk setempat, 7 mahasiswa kita. Semuanya berjalan lancar dan itu dalam ukuran yang sangat wajar di sana. Tidak ada hal keberatan dan perbandingan pun tidak ada. 300 meter berjalan dari bibir pantai setelah mengambil mau pulang itu dengan 16 karung pasir, 12 orang tadi 300 meter tiba-tiba badai. Badainya pun cukup kencang. Awalnya dari pagi tidak ada. Badai itu hampir 2,5 meter. Kemudian kapal terbalik. Ketika kapal terbalik, 12 orang ini bisa berenang mencapai bibir pantai yang 300 meter. Dan kebetulan karena mungkin ada yang panik, ada 2 mahasiswa kita yang agak teringat. Untuk bibir pantai, ada juga yang keluar madung yang setiam itu sempat mencapai bibir pantai. Ya, ada mungkin dalam mungkin air laut itu dengan manusia dan oleh itu ketika ditemukan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit dan itu ya. Terus kemudian yang lain bisa diselamatkan dan luka-luka yang tadi sudah disebutkan ada 3 orang yang masih dirawat, yang 2 sudah lain. Kemudian satu pencarian mahasiswa yang hilang dari mahasiswa Fakultas Kehutanan itu bagus itu ditemukan tadi malam pukul 22 lewat 15 WIB. Nah, awalnya jam 22 itu tim SAR, Basarnas dan teman-teman sudah menutup operasi itu. Jam 10. Jam 10 dan untuk dengan statement untuk dilanjutkan pukul 8. Kami memantaunya. Saya mungkin juga pimpinan Pak GS dan Pak Esu tadi malam memantau. Tapi penduduk setempat tidak terima. Mereka masih saking cintanya dengan adik-adik mereka dalam itu mencari, mencoba mengupayakan penyelamatan dengan dasar kemandi-mandi, artinya takut. Dan alhamdulillah 15 menit kemudian dan posisi dan kemudian di itu kronologisnya teman-teman. Jadi sekaligus mengupdate pagi ini 20 menit yang lalu 2 jenazah ini sudah sejak dari malam sudah diupayakan untuk segera disampaikan ke keluarga. 20 menit yang lalu pesawat sudah membawa jenazah dari Langgur. Langgur itu dituang. Ini nanti sampai dari Langgur nanti terbang ke Ambon. Sampai di Ambon karena rutenya memang benar itu Ambon, Makassar, Surabaya. Insya Allah kalau dari jadwal yang sudah kalau tidak delay jam 19.20 nanti sudah sampai ke Surabaya. Sampai di Surabaya. Nah, satu jenazah nanti akan dibawa ke Sumbawa atas nama Septian Eka Rahmat. Satunya langsung dibawa ke Bojonegoro atas nama Bagus Adi Prayu. Ini
nanti tim kami saat ini juga sudah bergerak, akan tadi seperti disampaikan Pak Ger, 2 orang dosen sudah mengawal di lokasi, ya, dosen pembimbing maupun koordinator wilayah, dibantu oleh teman-teman dari LPPM Universitas Patimura. Saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa KKN di Pulau Menyu ini kolaborasi dengan KKN Universitas Patimura. Jadi bersama-sama mereka. Hanya kebetulan yang mengambil pasir ini hanya tim dari KKN UGM. Karena programnya tentang tim KKN UGM. Jadi kami tekankan, kami terima kasih ini tadi Pak Bupati, masyarakat di sana, kami sudah share ke Humas, video pagi ini ribuan masyarakat setempat itu mengandalkan uang buat jenazah ini sampai ke. Dan tadi pagi pun dari seluruh permintaan kami, Pemda itu menggerakkan seluruh OPD AMN yang kami telah menyolatkan di masjid besar di Langgi, di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi alhamdulillah prosesnya sudah berjalan. Ini proses penerbangan, mohon doanya teman-teman semua. Kalau nanti lancar, tim kami sudah siap di Surabaya. Tim kami juga sudah kami kirim ke Lombok, karena nanti perjalanan Sumbawa itu kemungkinan Lombok Sumbawa itu perjalanan darat. Karena peti jenazah tidak bisa dibawa di kargo pesawat, karena pesawatnya kecil. Kami sudah siap bekerjasama dengan agama, semua operasional insya Allah sudah berjalan, termasuk mengkondisikan keluarga UGM sangat concern untuk menyampaikan ini kepada keluarga, dan apa yang kami lakukan sudah dengan koordinasi dan kesepakatan dengan keluarga korban. Nah, sementara ini tindak lanjut kami, teman-teman semua, kami Jumat besok akan mengirim tim psikologi ke lokasi untuk pendampingan, dan kebetulan kami juga harus mendampingi unit yang lain yang di dekatnya karena mereka pun juga shock. Jadi kami terus melakukan baik besok langsung ke sana timnya ataupun lewat Zoom sudah dimulai dari ini. Itu teman-teman semua tambahan dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan sih? Kita mau ada pendampingan kondisi sendiri. Ya, di luar kita yang masih dirawat di rumah sakit dan ini kondisinya sudah berangsur baik. Di media pun juga berseliweran informasi apa itu kritis. Alhamdulillah sampai tadi malam kami komunikasi dengan dokternya yang sakit ini, yang sakit dalam fisik ini sudah baik. Kemudian teman-temannya memang shock berat, tapi kami belum memberi alternatif apakah nanti ditarik atau apa masih stay, tetapi dengan tim psikologi pendampingan seperti ini nanti akan menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Teman-teman jelas stop. Begitu. Jadi prinsipnya jadi kita adalah yang prioritas. Keselamatan mental fisik. Selamat akuatkan pilihannya nanti kalau memang pengen lanjutin itu dengan segala kalau tarik kita akan penting selamat dan bisa pun tes untuk kedua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan kecelakaan ini, apakah secara besar ini berarti bisa dikatakan kelebihan beban atau seperti apa? Karena kan sekarang ada overdimension of perbaikan yang misalnya kalau lompat itu seharusnya idealnya berapa penumpang dan hanya berapa muatan. Apakah ini dikatakan kelebihan beban sehingga terjadi insiden ini? Kemudian yang kedua, apakah tidak ada informasi dari sah bandar ataupun pemangku kebijakan di pelabuhan itu menyatakan bahwa nanti akan ada karena perkiraan cuaca kan ini sudah bisa diprediksi Pak ya, di kita juga sudah diinformasikan bahwa nanti akan ada
perubahan cuaca yang mungkin terbilang ekstrim dalam beberapa jam. Sekalian aja ya. Jadi sekalian ada dua pertanyaan. Yang pertama kan itu lokasinya di daerah pulau atau laut gitu ya Pak. Dari pihak UGM sendiri apakah menyediakan atau memastikan teman-teman yang KKN di lokasi tersebut ada life jacket atau pelampung? Yang kedua soal ini kan berarti masih 26 anggota yang di sana. Jadi kalau dari Pak Ari atau Pak Ari menyampaikan dia akan ada tim psikologi yang dikirim dari Jumat. Tapi pada prinsipnya UGM menawarkan mereka untuk lanjut atau ditarik atau kewenangannya sepenuhnya dari UGM. Untuk ini Mas, secara dulu dan nanti di Baik, yang pertama sebentar bukan dalam teknis ya. Untuk pertanyaan kamu yang long food pertama itu membawa 35 karung pasir dan 5 orang berjalan aman, gitu kan. Yang kedua, ketika ini musibah ini terbalik itu 16 karung pasir dengan 12 per. Dari perbandingan itu sebenarnya dalam kondisi tidak masalah karena yang pertama itu 35 karung pasir. Teman-teman bayangkan karung pasirnya jangan seperti karung pasir gede, karung pasir itu hanya seperempat bakul gitu. Dan itu sudah sesuai ukuran kami tanyakan kepada tim yang di sana, kepada masyarakat di sana sudah biasa seperti itu. Kalau untuk keselamatan, itu misalnya untuk cuaca, memang dalam bulan ini cuaca tidak menentu. BMKG dan lain-lain juga menyampaikan dan mungkin masyarakat di sana sebagai masyarakat kepulauan itu sudah tahu hal itu. Tapi memang memprediksi kapan datang badai itu tidak. Artinya bagi masyarakat sana. Dan teman-teman semua yang mungkin belum tahu situasi di Maluku dengan pulau itu tidak jauh dari pulau itu. Dan itu ada penduduk kadang-kadang 3, 4 dan memang transportasi kapal. Ya. Saya sudah melihat langsung lokasi itu dan meskipun tidak bukan secara keputusan tadi kondisi tua karena lokasi kakak ini lokasi yang ketiga kalau tidak keempat dipakai kakak. Di sebelumnya tidak masalah. Ini dasarnya. Gitu ya. Koordinasi cuaca bandarnya jelas dari pelabuhan yang ada. Ini kalau kita bayangkan sekarang itu kan dari kampung ke kampung. Kalau kita membeli rokok di warung dekat rumah kita misalnya jarak 300 meter, kadang kita tidak memakai helm. Itu bayangannya seperti itu kalau analognya, ya kan? Meskipun pemerintah, polisi kan setiap naik motor harus pakai helm. Tapi kadang-kadang kita kan jalan. Nah itu masyarakat di situ melakukannya seperti itu. Jadi sudah sangat artinya kebiasaan mereka begitu. Nah kalau untuk safety tadi, untuk mahasiswa kita sudah ada pengumuman. Itu sudah ada pemberitahuan sebelumnya untuk himbauan kita berhati-hati. Jadi terutama memang laut itu yang mahasiswa kita mungkin belum begitu banyak meninggalkan laut. Nah ini karena memang mahasiswa dalam jumlah besar, resiko itu memang kita sedemikian begitu. Jadi untuk safety secara pelan-pelan dari buat sudah kita siap. Saya tambahkan sedikit, saya tambahkan sedikit informasi dari Pak Sekretaris Direktorat Matematika dan Kesehatan bahwa proses bekal dan juga persiapan mahasiswa sebelum diterjunkan, selain tadi ada pembekalan, juga sudah ada diskusi mendalam dengan teman-teman dosen pembimbing lapangan dan koordinator wilayah. Karena itu melihat lokasi patah. Jadi info sudah disampaikan. Meskipun demikian, kita kan tidak ada yang bisa memprediksi atau memperkirakan kejadian-kejadian ini bisa terjadi. Ini di luar
prediksi semua. Namun kondisi ini membuat kami di UGM untuk melakukan evaluasi terus-menerus, memperbaiki prosesnya. Contoh seperti tadi life jacket untuk ini. Tapi safety induction ini perlu juga dipahami karena mahasiswa kami harus berbaur dengan masyarakat. Ini perlu memang ada perbaikan-perbaikan dan kami akan selalu melakukan perbaikan itu demi menjamin keamanan, keselamatan mahasiswa dan juga masyarakat ketika program ini dijalankan. Namun kami betul-betul berduka ya melihat kondisi hari ini. Semua akan kami lakukan dengan tujuan utama adalah kepada anak-anak yang masih di lokasi. Yang kedua, keputusan-keputusan nantinya akan ditambahkan oleh Mas Andi karena ada koordinatornya adalah Pak WR KPMA. Memang ada pilihan, ada opsi, tetapi kami harus punya dasar. Opsi-opsi itu ditawarkan karena salah satunya tadi berkaitan dengan evaluasi psikologis dan juga kesehatan khususnya untuk anak-anak kami yang masih di bawah. Itu tambahan dari Mas Adi. Ya, integrasi kecamatan juga upaya yang dilakukan berkaitan dengan sebagainya yang menjadi populasi. Tapi sampai terjadi baik diskon dan diskon dan yang usia naik. Kemudian apakah mereka ditarik oleh urusan otoritas siapa? Sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana media. Siswa yang sekarang ini selama dan dirawat itu kita dampingi besok. Ini juga akan melakukan edukasi dari beberapa daerah yang lain bisa mencegah atau mengupayakan dan hal yang terjadi dan penguatannya. Jadi kalau mereka masih nyaman, dan itu enggak. Dengan kadar dan juga kalau pengen balik kami juga prinsipnya pengabdian harus dikerjakan spirit kemanusiaan dan Islam. Dari pulang kami ada betul nanti akan catatan evaluasi dan ini akan bisa menjadi saya kira sudah Mas, monggo. Pertanyaan yang pertama terkait dengan proses pendampingan dan psikologi tadi kan program yang dijalankan akan terus di program. Apakah ada UGM atau semisal pilihan nanti mereka berkarya? Apakah mereka nanti disesuaikan jadwalnya di tanggal 5 Agustus besok itu jadwal karya UGM-nya secara keseluruhan? Kemudian yang kedua, seperti tadi cerita Mas, 12 orang di perjalanan kedua uji mahasiswa itu mereka apakah karena kan mungkin ini youtubernya kita juga belum tahu, terlebih lagi mereka juga harus berenang kembali dari 300 meter cukup sampai berenang itu apakah tidak ada pertolongan dari apa-apa sekitar lain Patulungan? Ya, yang kedua dulu ya Mas. Untuk 7 mahasiswa itu semua laki-laki, 5 penduduk itu juga semua laki-laki. Jadi untuk pengambilan vaksin memang pekerjaan hanya berlaki, jadi semua laki-laki. Ketika kapal itu terbalik, itu yang berenang itu ada 1 mahasiswa KKN UGM yang bisa berenang sampai ke bibir pantai pertama, langsung menghubungi penduduk setempat, langsung menghubungi kepala desa atau yang kepala pokoi di sana, dan kemudian berdiri memberi pertolongan. Jadi tidak dalam waktu lama, kemudian penduduk sudah membantu itu sebelum kemudian sekitar 1 jam kemudian cari daerah gitu. Dan minimal mereka penduduk setempat untuk berhasil mengevakuasi sampai ke jalan darat untuk beri pertolongan pertama ke bibir pantai. Begitu.
Ya. Satu dari mana tadi? Jadi kalau pilihan-pilihan dan sebagainya sangat terbuka. Ini yang penting mahasiswa nyaman. Tidak akan ada beban yang membuat mereka terpuruk. Sebaliknya, visi kami untuk teman-teman yang kebetulan mengalami trauma dalam pendidikan kan memberi. Kami sadar betul ini harus. Tapi nanti melakukan pendampingan baik di sana maupun nanti di tempat setelah dia balik. Kemudian juga kita sampaikan ini juga kita juga bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan yakni melakukan perlindungan sosial pada korban maupun teman. Saya kira itu Terakhir ya. dua terakhir ya. Ya, Mas Ari, mungkin ke Mas Ari ya, atau ke Pak Jarod juga nggak apa-apa. Merespon berita KKN ini ya, dan kemudian dikait-kaitkan dengan beberapa kali KKN sebelumnya, muncul semacam lontaran atau wacana lah bahwa dari warganet umumnya ya, lebih baik KKN dihapuskan. Nah, UGM sendiri melihat itu seperti apa? Apakah hal ini akan menjadi pemantik untuk memunculkan wacana itu, atau memang KKN sudah final bagi UGM? Maka ini adalah bagian dari misi kita dalam berbagi. Jadi punya kontak strike. Dan setiap tahun kita juga melakukan kelemahan, kelebihan, kebatasan kita harus dengan. Dan selama ini juga masih yang relevan dan banyak sekali permintaan. Jadi saya perlu sampaikan juga rata-rata daerah-daerah sebagai lokasi itu rata-rata dari kabupaten desa. Sekali lagi bahwa peristiwa ini kita evaluasi dari sisi kenapa ini bagaimana kemudian depan yang lebih baik dan kan terbuka atas input, terbuka atas catatan negara pun kita mencintai prinsip kemanusiaan. Dalam dasar itu ya kita akan terus benahi beberapa aspek seperti itu. Nanti akan ada catatan apa yang keluar ke daerah-daerah yang laut atau juga perontaran yang tinggi, apa yang perlu kita. Selama ini sudah kita lakukan, tapi peristiwa-peristiwanya tentu harus menjadi catatan tambahan ulang untuk bisa membuka mereka lebih baik. Saya kira itu. Dan kami terbuka atas itu. Maupun fisiknya safety mereka perlu kita jadikan sebagai yang berproses. Saya kira terakhir ya. Yang memberikan yang di wilayah dari langsung membersihkan ke teman yang dengan fungsi pelajaran ini. Meskipun Ya, informasi terbaru itu. Jadi longboot itu hanya satu, tapi yang pertama berhasil, yang kedua ini yang kali longboot yang sama. Longboot yang jadi mungkin 2 tim gitu ya. Ini info terbaru dari pagi ini, karena memang kami harus mengupdate informasi dari berbagai karena memang jangkauannya bisa dan di sana pun mohon maaf sinyal mungkin dan begitu. Jadi ini berbagai macam kita info. Terima kasih. Ya, saya merespon. Jadi memang sejak awal pembekalan awal itu kita berikan gambar baik itu oleh DPR maupun masyarakat kita itu sebelum melaksanakan KKN juga Zoom dengan daerah, dengan daerah untuk update situasi. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah daerah-daerah
yang kira-kira rentan akan kita ya. Dan kita akan harus lebih menegaskan untuk himbuan-himbuan berhati-hati dan yang paling pentingnya adalah mereka tidak diberi sesuatu yang membuat mereka lupa. Karena berita ini membuat mereka berisiko. Karena itu teman-teman, jadi kita maupun DPR tadi sudah konsolidasikan yang berkaitan dengan asasi untuk memastikan kita jangan mengambil risiko. Dan kita harus memilih asasi. Keselamatan sekali lagi penting. Dan teman-teman dalam situasi cuaca dan sebagainya itu harus detail, harus dilakukan itu. Mohon maaf misalnya baik itu teman-teman kadang-kadang kita yang simpang siur, kami juga nanti apa sumber informasi dari kami Direktorat Pemberdayaan Masyarakat CPM dan terus terang himbauan ini terus harus kita. Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi. Sekali lagi yang berduka dan kami berharap semua akan bersedia. Buat kita kuatkan sebagai kesabaran beliau dan juga merasa yang orang terbaik sebagai kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika kesalahan dan keterbatasan. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman saudara kita untuk pembicara yang membantu evakuasi sampai perjalanan sampai proses ini dan ini semoga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perjuangan publik itu Berduka Mas Arif, berduka Pak Jarod. Iya, terima kasih.